Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai diabetes. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ali Irawan dengan NIM 70. Saya Zahra Fadila dengan NIM 73. Saya Zahra Setia Maharani dengan NIM 76. Dan saya Rizana Rahmawati dengan NIM 79. Diabetes mellitus adalah penyakit kronik yang terjadi diakibatkan karena kegagalan pankreas dalam produksi insulin yang mencukupi atau tubuh tidak menggunakan secara efektif insulin yang diproduksi. Hiperglikemia atau peningkatan gula darah adalah salah satu efek utama pada diabetes mellitus yang tidak terkontrol dan dalam jangka waktu yang lama. Nah, itu bisa mengakibatkan kerusakan serius pada syaraf dan pembuluh darah. Berikut adalah jenis-jenis diabetes. Yang pertama ada diabetes tipe 1, kemudian ada diabetes tipe 2, kemudian ada diabetes mellitus gestasional dan diabetes mellitus spesifik lainnya. Diabetes mellitus tipe 1 atau DMT1 ditandai dengan rusaknya sel-sel penghasil insulin atau sel beta pankreas karena autoimun pada organ pankreas oleh sel T atau CD4+ dan CD18 dan makrofag. DMT1 ini umumnya terjadi pada anak-anak tetapi juga dapat terjadi pada orang dewasa. Kemudian ada diabetes mellitus tipe 2 atau DMT2. DMT2 ini terjadi karena distensi insulin dan gangguan sekresi insulin karena kelainan fungsi sel beta. Umumnya penderita DMT2 mempunyai berat badan berlebih atau obesitas sehingga insulin tidak dapat bekerja secara optimal dan sebagai kompensasinya diproduksi insulin yang lebih banyak. Selanjutnya yaitu diabetes mellitus gestasional. Pada diabetes ini terjadi pada biasanya ibu hamil atau kehamilan, biasanya terjadi pada trimester kedua dan ketiga saat kehamilan karena hormon yang disekresi plasenta menghambat kerja insulin. Selanjutnya yang terakhir ada diabetes mellitus spesifik lainnya. Diabetes yang ini berhubungan dengan genetik, penyakit pada pankreas, gangguan hormonal, kemudian ada penyakit lain atau pengaruh penggunaan obat seperti glukokortikoid, pengobatan HIV/AIDS, dan antipsikotik atipika. Jadi ada penyakit yang bisa ditimbulkan. Jadi kalau tubuh normal itu mampu memecah gula dan karbohidrat yang kita makan menjadi gula khusus yang disebut glukosa. Untuk memasukkan glukosa ke dalam sel itu dibutuhkan insulin. Pada orang dengan diabetes mellitus, tubuh itu tidak memiliki insulin atau diabetes mellitus tipe 1 atau insulin yang ada kurang kuat atau diabetes mellitus tipe 2. Karena sel-sel itu tidak dapat mengambil glukosa itu menumpuk dalam aliran darah. Tingginya kadar glukosa darah dapat merusak pembuluh darah kecil di ginjal, jantung, mata, dan sistem saraf. Maka dari itu, diabetes yang tidak ditangani itu dapat menyebabkan penyakit jantung, stroke, penyakit ginjal, kebutaan, dan kerusakan saraf di kaki. Agar kita tidak mengidap penyakit diabetes, ada beberapa cara untuk mencegahnya. Yang pertama yaitu dengan menerapkan pola makan sehat. Dengan membatasi konsumsi makanan dan minuman yang tinggi gula, kalori, dan juga lemak seperti makanan olahan, kue, es krim, permen, dan juga makanan cepat saji. Lalu yang kedua dengan menjalani olahraga secara rutin. Olahraga rutin dapat membantu tubuh menggunakan insulin dengan lebih efektif. Lalu yang ketiga dengan menjaga berat badan ideal. Berat badan ideal dengan mengimbangi olahraga dengan pola makan yang sehat. Selain itu, menurunkan berat badan apabila sudah obesitas. Lalu yang keempat yaitu dengan mengelola
terkena diabetes mellitus. Karena saat mengalami stres, tubuh akan mengeluarkan hormon stres yang dapat meningkatkan kadar gula dalam darah. Lalu yang kelima yaitu dapat melakukan pengecekan gula darah secara rutin setidaknya 1 tahun dalam 1 tahun sekali. Lalu yang terakhir yaitu dengan melakukan diet dengan penurunan kalori individu dan memonitor penanda kardiometabolik seperti tekanan darah, lemak, dan peradangan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.